semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, shalom untuk kita semuanya, apa kabar? Luar biasa ya, amin ya. Tuhan memampukan kita, kalau kita boleh sampai pada bulan Mei ini, saya percaya itu juga karena kekuatan Tuhan, karena kasih Tuhan, cinta Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti akan menyatakan apa yang menjadi doa-doa saudara dan saya, karena setiap kita mau mengalami kemajuan di dalam Tuhan, biar hati kita, pikiran kita tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan, amin. Ya puji Tuhan, hari ini gereja kita, gereja HGC, berikan tema yaitu seni mengelola waktu saudaraku di dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan temanya adalah seni mengelola waktu. Haleluya, seni mengelola waktu ya saudaraku. Saudara tadi bangun pagi jam berapa? Pada saat saudara bangun pagi, kira-kira keputusan apa yang saudara ambil? Saudaraku di dalam Tuhan, kita hidup di zaman yang serba cepat. Perubahan terjadi begitu pesat, bahkan kalau kita tidak belajar mengelola waktu dengan benar, kita akan tertinggal bukan hanya secara duniawi, tetapi juga secara rohani, saudaraku. Jadi kalau kita nggak belajar mengelola waktu dengan benar, kita akan tertinggal bukan hanya secara duniawi, tetapi juga secara rohani. Saudara dalam Tuhan, pada saat saudara bangun, pastinya saudara mengambil keputusan, kira-kira saya tidur lagi, atau saya bangun, atau saya bangun tidur, buat kopi, buat teh, atau saudara pada saat bangun, kemudian berdoa, atau saudara pada saat bangun, saudara langsung mandi. Setiap hari tanpa kita sadari kita mengambil keputusan, benar ya saudara? Dalam arti kalau saya dalam mempersiapkan ini searching di Google, orang dewasa itu mengambil keputusan 33.000 sampai 35.000 kali loh saudara. Saudara sadar enggak? Karena hari-hari kita itu sebenarnya ada keputusan-keputusan yang kita ambil baik secara sadar atau tidak sadar. Seperti tadi ilustrasinya, pada saat kita bangun, apa yang pertama kali kita putuskan? Atau lanjut tidur kembali. Tadi pagi saya bangun, terus kemudian saya lanjut tidur lagi saudaraku. Saudara ada yang seperti itu? Ya kan? Atau saudara bangun, saudara ke kamar mandi. Atau saudara bangun, saudara buat teh. Atau saudara bangun, kemudian berdoa di tempat tidur, atau saudara turun dari tempat tidur, sujud dan berdoa, memuji Tuhan. Jadi setiap hari kita mengambil keputusan-keputusan, gak harus dalam keputusan-keputusan yang sulit. Jadi marilah kita bersama-sama hari ini, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, supaya kita mengerti bahwa mengelola waktu dengan benar itu, kita bisa maju di dalam Tuhan. Saya berdoa biar setiap kebenaran firman Tuhan kita hanya terarah kepada Kristus, sehingga kita semuanya dikuatkan dan diberkati. Amin saudaraku. Nah oleh karena itu, banyak orang gagal bukan karena tidak punya kemampuan, tetapi karena salah fokus dan salah mendengar suara. Waktu habis untuk hal yang tidak penting. Dan kalau saya melihat flashback hidup saya juga orang yang sebenarnya banyak mengambil keputusan-keputusan yang salah, baik keputusan yang sederhana seperti bangun pagi tadi, ataupun mengambil keputusan-keputusan penting. Tapi saya percaya, orang percaya, anak-anak Tuhan, kasih karunia Tuhan yang melimpah, sehingga oleh karena kasih karunia Tuhan sajalah saya bisa berdiri di tempat ini, saudaraku. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja saudara dan saya dapat melayani Tuhan. Amin. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita dapat melayani Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang baik, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang panjang sabar atas setiap kesalahan dan pemberontakan kita, ataupun ketidaktaatan kita, atau ketidakmengertian kita. Amin. Dan Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan mau memberkati kita lebih lagi, biarlah kasih Kristus memampukan kita semua ya saudaraku. Amin. Hari ini kita belajar hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh pendapat apa yang kita dengar dan kita percayai. Saya ulangi lagi saudaraku, hidup kita sangat dipengaruhi oleh pendapat apa yang kita dengar dan yang kita percayai. Apa yang menjadi pendapat yang saudara dengar dan yang saya percaya, itu yang menentukan saudaraku. Oleh karena itu ada 4 pendapat yang bisa mengubah kehidupan. Amin. Kita udah sampai masuk dalam bulan Mei,
Saya percaya banyak hal yang kerinduan saudara, tujuan saudara, Tuhan aku pengen ini, aku pengen mengalami kemajuan, aku pengen mengalami pemulihan, aku pengen berdampak, aku pengen jadi berkat, aku pengen menyenangkan hati Tuhan. Pasti saudara dan saya masing-masing punya kerinduan akan hal itu, ya kan? Oleh karena itu ada 4 pendapat yang bisa mengubah kehidupan. Mari kita buka dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 4. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 4. Untuk kita menghormati firman Tuhan, saya mengundang dengan kasih Kristus untuk saudara dalam Tuhan bangkit berdiri. Satu Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita baca saudaraku. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimiku ialah Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk kembali saudaraku di dalam Tuhan. Oleh karena itu poin yang pertama di sini, 4 pendapat yang bisa mengubah kehidupan. Yaitu pertama adalah pendapat orang lain tentang kita. Dalam 1 Korintus 4 ayat 3 dikatakan tadi saudaraku, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Bagiku sedikit sekali artinya jika aku dihakimi oleh kamu. Seringkali orang lain hanya melihat kekurangan kita saudaraku. Kata-kata mereka bisa menjatuhkan atau membuat kita ragu, bahkan menghentikan langkah kita. Oleh karena itu tidak semua suara perlu didengar. Katakan amin. Pada saat saya membaca dan menyiapkan ini juga menjadi sebuah hal yang menuju kepada saya saudaraku. Bagaimana saya boleh bagaimana menyikapi hal-hal yang mungkin terkadang saya mendengar kata-kata yang mungkin melemahkan saya, membuat saya sepertinya seolah-olah dalam keadaan yang melemahkan atau membuat ragu dan merasa hidup saya ini kenapa begini ya? Atau apapun itu yang mengintimidasi saudara. Tetapi hari ini Tuhan mau mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, bahwa jangan biarkan pendapat orang lain membuat saudara dan saya ragu, menghentikan langkah iman saudara, menghentikan semangat pelayanan saudara, menghentikan tujuan ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu dikatakan tidak semua suara perlu didengar. Amin saudaraku. Billy Graham berkata, jika Anda hidup untuk menyenangkan manusia, Anda akan mati oleh penolakan mereka. Jika saudara dan saya hidup untuk menyenangkan manusia, akan mati oleh penolakan mereka. Saudaraku di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya tuh kan ada di dalam sebuah komunitas A dan komunitas B. Dalam komunitas A itu dipercaya menjadi dipercaya menjadi ketua kerohanian dalam Jabotabek ini ya saudaraku. Dan kemudian di komunitas B itu saya juga menjadi salah seorang yang dipercaya untuk menjadi pengurus yang di dalam hal kerohanian pasti ya saudaraku. Nah tempo waktu di dalam sebuah kegiatan di komunitas A itu mau mengadakan sebuah kegiatan yang waktunya dekat, mungkin tinggal 7 hari. Dan di komunitas B ini juga mau mengadakan kegiatan. Oleh karena itu komunitas B ini salah satu dari panitianya men-share kegiatan tersebut di komunitas A. Dan kemudian komunitas A ini agak tersinggung saudaraku, karena bukan tersinggung sih, maksudnya saling menghargailah. Kami ini mau mengerjakan sebuah kegiatan yang tinggal hampir, artinya nggak sampai 7 hari saudaraku. Nah oleh karena itu dalam komunitas A ini tersinggung dan mungkin ditanggapi dengan yang komunitas B ini agak tersinggung. Nah saya ditempatkan dalam posisi yang mungkin di tengah-tengah, karena saya satu berada sebagai ketua kerohaniannya, satu lagi saya berada sebagai orang yang pengurusnya di komunitas B ini. Dan mereka meminta saya untuk bersuara, dalam arti
Saya nggak ikut dalam artinya dalam kepanitiaan A yang sedang mau diacarkan acara itu, di kepanitiaan B saya juga nggak mengikutinya. Seperti itu saudaraku. Tetapi kadang-kadang orang-orang meminta, ayo dong istilahnya untuk berbicara, bersuara, karena kamu kan ketua di sana, kamu juga bagian di sini. Jadi seperti mereka menganggap ada dua kaki, padahal nggak dua kaki, karena kan sama-sama atas apa yang dipercayakan. Nah oleh karena itu kita nggak bisa menyenangkan semua orang saudaraku. Ya kan saudara, kita nggak dapat menyenangkan hati semua orang yang menurut A, kita harus mengikuti dia. Dan kemudian menurut B, dan saya berkonsultasi dengan yang A, saya nggak perlu berbicara, nggak perlu bersuara untuk hal itu, cukup diam. Oke saudaraku, jadi oleh karena itu, jika Anda hidup untuk menyenangkan manusia, Anda akan mati oleh penolakan mereka. Jadi kalau saya hanya untuk menyenangkan hati dari orang kelompok B, saya akan merasa saya ditolak oleh kelompok A. Jadi kita harus bersikap, ya kita maju dalam Tuhan, kita lakukan yang terbaik. Tuhan yang yang menilai atas setiap apa yang kita kerjakan. Haleluya saudaraku. Oleh karena itu, gambaran seperti seorang anak yang ingin menggambar, tetapi terus dikritik tidak bagus. Lama-lama dia berhenti mencoba. Padahal mungkin dia punya potensi yang besar. Ya kan saudaraku, ditolak oleh orang tuanya. Kamu gak bagus. Lama-lama dia ciut. Kalau istilahnya kita istilahnya mendengar kata-kata orang, penilaian yang negatif yang kita terima dan kita makan dan kita telan, bisa ciut saudaraku. Tapi hari ini Tuhan mau setiap kita menang dalam setiap apapun persoalan ataupun apapun yang sedang kita alami hari ini. Amin saudaraku. Oleh karena itu abaikan perkataan yang merusak iman. Fokus pada suara yang membangun. Jangan habiskan waktu untuk memikirkan komentar negatif. Hari ini Tuhan sangat mengasihi kita. Lewat firman Tuhan pada hari ini diingatkan, mari kita abaikan perkataan yang merusak iman, fokus pada suara yang membangun, jangan habiskan waktu memikirkan komentar negatif. Pada saat saya mempersiapkannya juga saya berpikir, oh iya ya, ngapain saya merusak iman saya? Ngapain saya fokus pada suara kepada hal-hal yang negatif? Demikian juga saudara, mari kita tidak fokus pada suara-suara negatif, karena enggak semua kita dapat menyenangkan hati semua orang. Tapi lakukanlah yang terbaik, lakukan yang benar, lakukanlah dengan apa yang saudara Tuhan karuniakan dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan habis memikirkan komentar negatif. Dalam beberapa waktu ini pun saya saudara diproses dengan hal yang seperti itu. Tuhan, saya nggak mau luka, saya nggak mau pahit, saya nggak mau hanya gara-gara hal yang mungkin kecil, sederhana, tapi mengganggu semangat saya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita, seberapa banyakkah firman Tuhan yang kita dengar, seberapa banyakkah firman Tuhan yang kita terima, sebesar itulah saudara dan saya dimerdekakan. Katakan amin. Jadi kalau saudara sering mendengar firman Tuhan, kalau saudara dan saya sering membaca firman Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Kristus, tanpa memandang siapapun yang memberitakan atau tanpa memandang kekurangan ataupun kesalahan dari orang yang memberitakan, maka saudara dan saya akan bertumbuh. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran dan kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kita. Katakan amin. Jadi seberapa banyak, seberapa besar kita mendengarkan firman Tuhan dengan terus tertuju kepada Tuhan, karena memang Tuhan sebagai kesempurnaan kita, maka sebesar itulah kita, saudara dan saya akan dimerdekakan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi pendapat pertama adalah pendapat orang lain tentang kita. Nah kalau saudara dan saya mendengarkan begitu banyak pendapat orang lain tentang hal yang negatif, ya saudara akan merasa tertolak. Saudara dan saya mungkin akan merasa ciut. Tapi hari ini di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara dan saya menang. Katakan amin. Dan poin yang kedua saudaraku, tadi 4 pendapat yang bisa mengubah kehidupan kita, yaitu pendapat orang banyak. Standar dunia saudaraku. Dunia punya standar sendiri. Fisik, secara fisik cantik. Ya saudaraku. Dikatakan sukses kalau uangnya banyak. Identik kesuksesan itu dengan uang yang banyak. Identik kebahagiaan itu dengan status sosial. Itu standar dalam arti dunia saudaraku. Padahal standar Tuhan itu berbeda saudaraku. Firman Tuhan menjadi standar dan nilai kehidupan sehingga dapat mengambil keputusan dan tindakan yang memuliakan Allah.
Saya ulangi lagi saudaraku, firman Tuhan menjadi standar dan nilai kehidupan sehingga dapat mengambil keputusan dan tindakan yang memuliakan Allah. Jadi kalau orang-orang yang merasa, aduh saya nggak punya, artinya melihat dompet, melihat rekening nol, dia akan merasa ciut, wah saya belum sukses, wah saya nggak bahagia. Tapi kalau standar kita di dalam Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, bergumul sendiri, maka itu akan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Katakan amin. Jadi walaupun mungkin keberadaan kita belum berkelimpahan secara uang, atau mungkin di rekening kita hanya tinggal berapa nilainya, tapi karena standar kita kepada firman Tuhan, itu akan menguatkan kita menjalani hari-hari hidup kita. Katakan amin. Kita nggak merasa ciut, nggak merasa kecil hati, dan saya juga diproses untuk hal ini saudaraku di dalam Tuhan. Artinya saya melihat diri saya yang mungkin saya berada di tengah-tengah keluarga yang orang-orang hebat gitu ya, jenderal-jenderal. Kalau saya melihat seperti itu, orang-orang besar, orang-orang hebat, dan saya melihat diri saya yang belum ada apa-apanya, saya merasa ciut, saya merasa kecil. Tapi karena standar saya kepada kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberikan saya kepercayaan diri. Katakan amin saudaraku. Artinya saya percaya bahwa ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup saya. Ada proses Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan itu pasti indah. Janji Tuhan itu pasti indah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi jangan kita menaruh standar kepada apa standar dunia, tetapi mari kita taruhkan standar dan nilai kehidupan kita, sehingga kita dapat mengambil keputusan dan tindakan untuk memuliakan Allah. Katakan amin. Mari kita buka Roma 12 ayat 2 saudaraku. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, Roma 12 ayat 2. Sama-sama kita baca yuk. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Janganlah saudara dan saya menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga saudara dan saya dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, atau kalau kita sedikit membaca firman Tuhan, atau kita sedikit mendengarkan firman Tuhan, kita nggak tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Kita menganggap hal-hal dunia atau pergaulan dunia itu sama aja, biasa. Tapi kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, kita tahu nih apa yang menjadi standar kebenaran Allah. Kita nggak harus menjadi orang yang berjubah putih, oh ya saya holy, tidak. Kita tetap bisa bergaul, tapi kita tahu mengambil keputusan-keputusan yang benar. Amin, saudaraku. Karena seperti tadi yang saya sampaikan dari awal, di perjalanan kehidupan saya banyak mengambil keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan penting. Tapi saya percaya kasih karunia Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhanlah yang membawa saya sampai berdiri sampai hari ini, memberitakan firman Tuhan, bukan karena kekuatan saya atau kegagahan saya atau kehebatan saya. Jadi kalau saudara dan saya nanti pagi bangun, ingat, oh iya ya, 35.000 lebih kurang orang dewasa mengambil keputusan. Saudara mengambil keputusan ke berdoa, atau saudara langsung ke kamar mandi, atau saudara mandi. Nah, itu hal-hal yang sederhana. Tapi bagaimana hal-hal penting, kita harus mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Oleh karena itu saudaraku, John C. Maxwell berkata, Anda tidak bisa hidup dengan standar dunia dan berharap mendapatkan hasil dari Tuhan. Saudaraku, mari temukan hal baik pada setiap orang. Temukanlah keindahan hal-hal baik dalam setiap pribadi lepas pribadi. Katakan amin. Mari kita temukan, saya menemukan keindahan hal yang baik dari ibu. Mungkin ibu melihat ada hal-hal kekurangan negatif. Biarlah kasih Kristus Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu menghapus hal yang tidak baik, sehingga yang dilihat adalah hal yang baik. Saya percaya kalau itu yang kita lakukan, kita kerjakan, karena kasih Kristus, maka setiap kita akan bertumbuh dan kita satu sama lain saling menguatkan. Karena apa? Karena kita melihat hal-hal baik, keindahan yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Katakan amin. Amin saudaraku. Nah oleh karena itu saudara di dalam Tuhan, seperti orang ikut tren hanya karena semua orang melakukannya, padahal sebenarnya tidak cocok dan malah merugikan dirinya. Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai standar hidup kita. Jangan ikut arus tanpa arah, gunakan waktu untuk hal yang bernilai kekal. Anak muda, walaupun mungkin dalam usia yang masih muda, ada hal-hal yang menggebu-gebu, tapi marilah istilahnya
berdoa dan ambil keputusan, bangun tidur berdoa, melangkah sebelum pergi ke kampus, melangkah sebelum pergi kemana berdoa, karena Tuhanlah yang menyertai dan membuat saudara dan saya setiap kita berhasil. Katakan amin. Poin yang ketiga adalah, pendapat yang ketiga adalah, tadi pertama adalah pendapat orang lain tentang kita. Jangan biarkan satu hal apapun melemahkan atau mengintimidasi kita. Dan poin yang kedua adalah pendapat orang banyak, standar dunia. Dan ketiga adalah pendapat tentang diri sendiri. Jadi kita juga kadang berpendapat tentang diri kita. Benarkah saudara? Oh iya ya, saudara berkaca, kita yang wanita. Oh ya, saya cantik juga ya. Kita berpendapat tentang diri kita. Seperti itu. Oh ya, saya ganteng juga ya. Bagi para pria. Seperti itu, berpendapat tentang diri sendiri. Banyak orang menandakan dirinya sendiri. Saya nggak bisa. Saya tidak cukup baik, saya kalah dari orang lain. Saya juga mungkin berpikiran seperti itu, saudaraku. Beberapa mungkin tahun yang lalu, saya merasa, oh ya, saya banyak istilahnya, saya merasa kecil, oh ya, saya nggak punya orang tua gitu kan ya. Orang tua saya udah nggak ada, saya dari kecil ditinggal papa. Jadi ada hal-hal yang saya mau mengatakan kepada diri saya, saudaraku. Dan saya tanpa saya sadari itu adalah merendahkan diri saya. Oh iya ya, saya dari kecil nggak punya papa. Dalam arti itu membuat saya merasa minder, merasa kecil hati, atau merasa rendah diri, atau merasa sedih. Yang sebenarnya itu nggak boleh, karena kita punya Bapa Surgawi yang membalut, yang memenuhi hati setiap kita. Masih saya kecil waktu itu, saudaraku. Oleh karena itu, ini membuat waktu habis dalam rasa minder dan perbandingan. Ya kan saudaraku? Kalau kita berpendapat tentang diri kita, tentang hal yang negatif, ini akan membuat waktu habis dan dalam rasa minder dan perbandingan. Kita membanding-bandingkan. Enak ya kalau dia punya orang tua yang istilahnya cukup berada, kita mau minta apa aja dikasih. Saya pengen ini, orang tua kasih. Saya pengen itu, orang tua berikan. Ya kan, kita nggak bisa memilih lahir dari sebuah kerajaan. Oh ya, saya lahir dari kerajaan Inggris. Enggak kan saudara? Saudara ada punya berpikiran seperti itu. Kalau saudara punya berpikiran, ayo kita bertobat ya saudaraku. Mari kita mengucap syukur untuk orang tua yang kita berikan. Mari kita untuk mengucap syukur untuk tempat yang Tuhan berikan. Mari kita mengucap syukur untuk keadaan yang Tuhan berikan. Mari kita untuk tidak membandingkan. Hal ini saya berkata juga kepada diri saya, saudaraku. Mazmur 139 ayat 14, apa yang dikatakan? Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Katakan amin, saudaraku. Jadi saudara dan saya, artinya mari kita sama-sama di bulan Mei ini, sebentar lagi kita masuk dalam musim baru pertengahan tahun ini, kita menyadari siapa identitas kita di dalam Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17, coba kita buka saudaraku. Apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17? 2 Korintus 5 ayat 17. Terima kasih Ibu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin saudaraku. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Seperti tadi kalau kita menyadari bahwa yang baru sudah datang, maka kita nggak lagi membanding-bandingkan. Kalau kita merasa kita berada atau lahir dari keluarga broken home, tapi kalau kita menyadari bahwa Bapa Surga yang mengasihi kita, kita nggak akan punya perasaan seperti itu. Katakan amin saudaraku. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di sini baru yang itu dalam bahasa aslinya adalah kaine saudaraku. Bukan sekedar diperbaiki, tapi saudara yang ada di dalam Tuhan diciptakan ulang dalam kualitas yang baru. Katakan amin. Jadi saudara yang berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kata baru itu artinya bukan hanya sekedar diperbaiki, tapi saudara dan saya diciptakan ulang dalam kualitas yang baru. Katakan amin. Jadi mungkin kita melihat diri kita, oh iya, saya nggak sempurna, saya punya kelemahan, saya punya seperti ini. Hidup ini kan proses saudaraku. Amin. Yusuf menjadi orang kedua, 13 tahun. Musa dibentuk. Bagaimana Musa orangnya boleh dikatakan dia punya hati yang lembut tapi dia juga keras. Tapi bagaimana proses kehidupannya membentuk dia saudaraku. Kalau kita membaca tokoh-tokoh Alkitab yang hebat dipakai Tuhan luar biasa bukan orang-orang yang sempurna. Orang-orang yang banyak kekurangan dan kelemahannya. Petrus orang yang menggebu-gebu. Yang dikatakan
Istilahnya dalam arti, aku tidak akan menyangkal engkau sebelum ayam berkokok 3 kali dia menyangkal. Jadi tidak ada orang yang sempurna di dalam dunia ini, saudaraku. Tetapi marilah kita pegang firman Tuhan, bahwa baru di sini saudara dan saya diciptakan ulang dalam kualitas yang baru. Katakan amin, saudaraku. Amin. Siapa yang percaya bahwa saudara dan saya diciptakan dalam kualitas yang luar biasa di dalam Tuhan. Joyce Meyer berkata, berhenti membandingkan diri Anda dengan orang lain. Anda diciptakan untuk tujuan yang unik. Berhenti membandingkan diri saya dengan orang lain, karena saya diciptakan dengan tujuan yang unik. Saudara pun demikian juga, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, karena saudara dan saya diciptakan untuk tujuan yang unik. Seekor ikan tidak akan pernah berhasil jika dia mencoba memanjat pohon seperti monyet. Berhasil nggak ikan, saudaraku, memanjat pohon seperti monyet? Nggak berhasil, karena dia adalah ikan. Setiap orang punya keunikannya, aplikasinya yaitu, saudaraku, terima diri sebagai ciptaan Tuhan. Mari fokus pada potensi, bukan kekurangan. Gunakan waktu untuk bertumbuh, bukan mengeluh. Amin. Ini menjadi sebuah hal yang hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada diri saya sendiri, saudaraku. Amin. Apakah saudara diingatkan juga untuk hal ini? Karena kalau saudara merasa ini buat saya, berarti saudara merespon dan saudara sangat dikasih oleh Tuhan. Katakan amin, setiap kita dikasih Tuhan. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, saudara di dalam Tuhan, poin yang keempat adalah pendapat Tuhan tentang kita. Ini yang penting. Poin yang terakhir, pendapat Tuhan tentang kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 14 sampai 15. Kita baca, saudaraku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ajaib kejadian kita. Bagaimana kita waktu kita masih di rahim orang tua kita, ibu kita. Betapa dahsyatnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan membuat kita, saudaraku. Nah, ini yang paling penting, pendapat Tuhan adalah yang paling benar dan yang paling penting. Katakan amin. Tuhan itu mengenal kita. Tuhan itu menciptakan kita. Tuhan itu punya rencana atas hidup kita. Katakan amin. Tuhan mengenalku. Bahkan lebih daripada saudara dan saya mengenal diri saudara secara pribadi. Tuhan sangat mengenal apa yang menjadi kelemahan saudara. Tuhan sangat mengenal apa yang menjadi kekurangan saya. Tuhan sangat mengenal apa yang menjadi keterbatasan kita. Tapi kuasa-Nya yang tidak terbatas itulah yang memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kasih dan kuasa-Nya yang tak terbatas itulah yang memampukan saudara bisa berdiri melayani Tuhan, bisa mengampuni, bisa menyampaikan firman Tuhan, bisa bersaksi. Karena yang mau disaksikan adalah Tuhan, bukan diri kita. Katakan amin, saudaraku. Yesaya 43 ayat 4 mengingatkan setiap kita. Coba boleh dibantu apa yang dikatakan Yesaya 43 ayat 4, saudaraku. Yesaya 43 ayat 4. Terima kasih, Ibu. Apa yang dikatakan, kita baca yuk bersama-sama. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Poin pertama dikatakan saudara dan saya itu berharga. Bagaimana perjalanan kehidupan seorang anak Tuhan yang mungkin dia pernah melakukan kesalahan, mungkin dia pernah korupsi, mungkin dia pernah melakukan tindakan yang salah, atau mungkin dia pernah menggugurkan kandungan di luar sana, atau hal-hal lain. Mungkin menjadi seorang yang simpanan mungkin di luar sana, tapi bagaimana Tuhan mengembalikan identitasnya dan dia kembali dan melayani Tuhan. Karena apa? Karena hidup saudara, hidup saya sangat berharga. Katakan amin. Sangat-sangat berharga. Dan di sini dikatakan hidup saudara dan saya mulia. Artinya hidup saudara dan saya berbobot, terhormat. Amin. Bukan hanya sekedar berharga, tapi hidup orang percaya yang terima penebusan darah Yesus, terima pengampunan, hidup saudara dan saya terhormat. Katakan amin.
Dalam bahasa aslinya itu kafet, saudaraku. Jadi bukan hanya sekedar berharga karena memang saudara dan saya berharga. Saudara dan saya ditebus oleh harga yang sangat mahal, yaitu oleh darah Yesus. Maka kalau saudara dan saya ditebus oleh darah Yesus yang mengembalikan jati diri saudara dan saya kepada identitas yang penuh di dalam Kristus, saudara itu terhormat dijadikan oleh Tuhan. Katakan amin. Oleh kasih-Nya yang dalam dan setia, saudaraku. Di sini dikatakan aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dalam perjanjian lama, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit bumi, Allah Abraham, Ishak, Israel, rela menukar bangsa lain untuk menyelamatkan umat. Bagaimana dalam perjanjian baru, Yesus sendiri datang, Yesus sendiri hadir dalam hidup saudara dan saya menjadi juru selamat. Menyelamatkan saudara dan saya, menjadi Bapa tempat pengaduan kita, sumber hidup saudara dan saya. Katakan amin. Oleh karena itu, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, berharga, mulia, saudara berbobot, saudara dan saya terhormat. Oleh karena saudara dan saya sangat dikasih oleh Bapa. Sangat dikasih supaya saudara dan saya tidak binasa, tidak melenceng ke kanan ke kiri. Saudara kembali diluruskan kepada jalan yang benar, tidak tersesat, tidak kebingungan. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saudara diarahkan, saya diarahkan kembali kepada satu tujuan dan panggilan yang mulia untuk melakukan amanat agung Tuhan. Katakan amin. Siapa yang mau melakukan amanat agung Tuhan, saudaraku? Amin. Oleh karena itu, biar kita memegang firman Tuhan, pendapat Tuhan tentang kita, itulah yang terpenting, saudaraku. Kalau kita fokus pada suara Tuhan, kita tidak akan membuang waktu sia-sia. Hari-hari ini pun saya belajar seperti lagi dalam proses. Dan waktu saya dikasih ini, wah ini buat saya gitu kan ya. Artinya saya nggak mau buang waktu saya yang sia-sia. Saya nggak mau ngingat kesalahan-kesalahan saya. Saya nggak mau ngingat keputusan-keputusan saya yang salah. Untuk saya merasa minder, untuk saya merasa kecil hati, untuk saya merasa ciut. Tapi hari ini Tuhan mau saudara dan saya, mari kita fokus pada suara Tuhan. Sehingga kita tidak akan membuang waktu kita dengan sia-sia. Katakan amin, saudaraku. Rick Warren berkata, hidup menjadi berarti ketika Anda hidup sesuai tujuan Tuhan, bukan pendapat manusia. Hidup saudara dan saya akan menjadi berarti jika kita hidup sesuai tujuan Tuhan, bukan pendapat manusia. Bahkan sekarang ini pun saya terus bertanya, Tuhan mau apa? Saya sambil bekerja, saudaraku, tapi saya tetap bertanya, walaupun hati saya dari dalamnya itu udah pengen banget pelayanan full gitu ya saudaraku, menginjil ke sana ke sini, tapi saya tetap oke, saya bekerja. Dengan tujuan, artinya saya tahu pekerjaan saya itu adalah pelayanan, saudaraku. Artinya, biarlah kita menaruhkan hidup kita kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan, sehingga kehendak Tuhan, tujuan Tuhan, rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Seperti sebuah produk hanya pembuatnya yang tahu fungsi aslinya, kita juga hanya bisa mengerti hidup kita melalui Tuhan. Jadi, mari hari-hari ini kita cari apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, walaupun ada hal-hal yang kita terima dengan perkataan-perkataan, jangan kita tenggelam di dalamnya, supaya kita tidak merasa tertolak ya saudaraku. Amin. Dan aplikasinya adalah cari kehendak Tuhan dalam doa dan firman. Jangan hidup dari kegagalan masa lalu, bangun masa depan berdasarkan janji Tuhan. Saya terus cari kehendak Tuhan, Tuhan mau apa ya? Dan terus mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya, membangun keintiman dengan Dia, saudaraku, dan saya percaya saudara juga seperti itu. Berhenti membuang waktu, merancang masa depan berdasarkan pendapat orang lain, kegagalan masa lalu, dan kelemahan diri. Belajar dari semut, Amsal 30 ayat 24 sampai 25, apa yang dikatakan? Amsal 30 ayat 24 sampai 25. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Poin pertama, kita belajar melihat keterbatasan dirinya. Semut tidak mengumpulkan makanannya pada musim hujan, melainkan ketika musim panas berlangsung. Pada musim-musim yang mungkin kita merasa kita berada di padang gurun, kayaknya sulit untuk menabur. Sebenarnya disitulah sebenarnya kita menabur ya kan, musim panas, musim kemarau kayaknya nggak menghasilkan gitu kan ya. Tapi mari kita terus melakukan apa yang firman Tuhan katakan dengan tetap memandang kepada Tuhan.
dan biar setiap hati kita dipulihkan. Poin kedua dikatakan orang percaya tidak boleh malas melainkan memaksimalkan waktu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Saya tertegur seperti yang saya telah katakan tadi saudaraku, maka bangun pagi, habis ini pun saya kan pasti mengambil keputusan kan, kira-kira habis ini saya nanti mau ngapain, apakah ke kamar mandi, 35.000 kan per hari kan saudaraku. Jadi setiap hari kita tuh punya sampai banyak banget ya, beribu keputusan yang kita ambil tanpa kita sadari. Nanti saudara bisa searching lah di Google, berapa kali orang dewasa mengambil keputusan ya saudaraku. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita, yuk kita sama-sama mengambil keputusan apa yang firman Tuhan katakan, kita mengampuni, kita mengasihi. Kalaupun kita menegur, kita tegurlah dengan kasih, dengan tujuan supaya kita sama-sama terbangun di dalam Tuhan. Poin yang ketiga adalah keberhasilan ditentukan dari cara kita mengelola dan memanfaatkan waktu. Saya juga berdoa, Tuhan banyak hal mungkin yang tertinggal, tapi saya percaya Tuhan bisa percepat sehingga hal-hal yang tertinggal Tuhan bisa berkati dan jadi berkat. Amin saudaraku. Saya nggak tahu mungkin apakah saudara pernah salah atau saudara pernah merasa salah dalam ambil keputusan. Kalau saya tadi mungkin pernah mengambil keputusan yang salah, bukan mungkin, memang pernah. Tapi saya percaya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia sanggup membawa saya kepada tujuan dan kehendaknya yang sempurna dalam kehidupan saya. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan kita nggak mau pakai kita hanya biasa-biasa saja. Tuhan mau pakai kita luar biasa. Tuhan mau pulihkan keluarga kita. Tuhan mau pakai anak kita jadi berkat. Tuhan mau memulihkan anak-anak kita, kehidupan kita, kehidupan segala sesuatu yang kita temukan. Diberkati Tuhan dan jadi berkat. Amin saudaraku. Jangan kehilangan momen untuk berkarya, berprestasi dan diberkati. Efesus 5 yuk kita baca sebelum akhiri apa yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 15-17. Firman Tuhan itu adalah kebenaran dan kebenaran itulah yang memerdekakan saya dan saudara. Saudara dan saya dan saudara harus merdeka oleh firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya tahu, Tuhan tahu saudaraku apa yang menjadi persoalan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi tantangan kita. Seperti yang tadi saya sampaikan saudaraku, terkadang dalam kehidupan kita, karena persoalan kita, karena masalah kita, karena kesulitan kita, kita sepertinya kabur akan visinya Tuhan. Ya kan saudaraku, artinya dalam arti untuk sebuah hal-hal yang Tuhan percayakan, pelayanan-pelayanan yang Tuhan kerjakan. Tapi karena kita punya persoalan, kita punya tantangan, kita punya kesulitan, atau kita punya rasa sakit di hati, itu membuat seperti gambarannya kabur apa yang menjadi tujuan Tuhan yang sebenarnya besar dalam hidup kita. Kita melihat apa yang ada, kenyataan yang ada. Dan saya juga menyadari itu saudaraku beberapa waktu ini. Oh ya, saya begitu banyak hal-hal yang saya pikirkan sehingga saya nggak fokus. Seperti hal-hal yang 1, 2, 3, 4 berkecambung dalam pikiran saya. Tapi saya bilang, Tuhan saya mau fokus, saya nggak mau visi misimu kabur oleh karena persoalan, tantangan, kesulitan atau masalah yang saya hadapi. Biar saya tajam di dalam Tuhan. Dan saya berdoa, saudara pun berdoa, biar saudara dan saya tajam dalam menangkap apa yang menjadi visi Tuhan. Katakan amin. Charles Spurgeon berkata, orang bijak bukan hanya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kapan melakukannya. Amin. Hidup kita dibentuk oleh apa yang kita dengar dan kita percayai. Suara siapa yang Anda dengar, suara siapa yang saya dengar hari ini. Pendapat siapa yang saya dan saudara pakai untuk mengatur hidup dan waktu setiap kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar memerdekakan saudara dan saya. Ada 4 pendapat. Pendapat dari orang lain, pendapat dengan standar dunia, pendapat tentang kita dari diri kita sendiri, dan pendapat Tuhan tentang kita. Kalau kita tahu dan pegang bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, maka saudara itu dan saya memiliki kualitas yang baru, kualitas yang sempurna dalam Tuhan. Jangan lihat kelemahan saudara, jangan lihat kelemahan saya, tapi mari kita sama-sama pandang kepada Kristus, terus saling mengasihi dan mengampuni dan memberkati. Mari kita